Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SZT Software dengan IMPAD 2220106. Jadi pada video ini tentang machine learning, deep learning, ada machine learning dengan judul Smart Monitoring System for Palm and Aerial Drone Classification using VGG 16 dari Parallel Force. Di sini project saya itu berupa drone jammer, yang mana drone kami ini bisa mendeteksi drone musuh, kemudian akan menargetkan tim musuh supaya bisa mendeteksi drone selain drone yang kita miliki. Jadi saat ini kami fokus pada pengembangan UAV drone untuk perencanaan gerak dan pemantauan. Saat ini ada dua tipe drone sedang dikembangkan, yaitu dua sistem, yaitu satu untuk pemantauan dan satu untuk penyerangan, yaitu jamming drone. Jadi pada masalah kan ini saya awalnya mengambil kelapa sawit karena untuk monitoring satunya, tapi karena terlalu sedikit datanya, jadi saya mencoba untuk menggabungkan dua tipe data, yaitu kelapa sawit dan pesawat drone. Di dalam sini berisi banyak tipe data. Kalau di kelapa sawit itu ada belum masak, terlalu masak, pesawat airplane, drone, helikopter, dan UAV. Jadi di sini ada gambarnya ya, di sini ada kelapa sawit dan di sini ada dataset dari drone, diambil dari kain. Kemudian metode yang saya gunakan itu menggabungkan prediksi kematangan kelapa sawit dan deteksi UAV dengan metode VGG 16. Jadi sebelum kita masuk, di sini saya membuat dua tipe folder terlebih dahulu. Yang awalnya saya ambil. Jadi dalam project itu berisikan kelapa sawit dan ada drone tipe. Kemudian di merge menjadi satu, di coding menjadi satu data klasifikasi. Kemudian setelah kita cek, rupanya berhasil nih, total datanya ada 5.609 data secara keseluruhan. Jadi ada kelasnya itu ada 8. 1, 2, 3, 4, ya. So, ada 9. Ada 9. Ada 10, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Ada airplane, ada belum masak, ada drone, ada helikopter, ada masak, ada termasuk, dan UAV. Data yang paling tertinggi itu ada di UAV, itu sekitar 3.400 data. Dan untuk kelapa sawit tidak terlalu banyak ya, biasanya dia stabil, itu ada 400. Memang di awal ada 400 data, kemudian di pesawat untuk airplane itu ada 100 dan helikopter juga. Kemudian yang paling ada drone juga itu sekitar 400. Dan segitu saja. Kemudian di sini saya mencoba untuk menampilkan 50 gambar acak dari dataset tersebut. Itu di sini sudah terlihat juga ya. Ada gambar drone dan berupa kelapa sawit. Lanjut. Kemudian di sini saya menggunakan Kevo untuk splitting data. Dia ada 5 epoch. Ada di situ saya setting ada 5 volt ya. Jadi yang mungkin ada 20 ya, karena dari 100% itu kan kalau dibanding 5 kan jadi 20% dari data hasil keseluruhan. Kemudian di sini ada dataset dari Tenafel Learning VGG 16. Di sini saya ambil hasil dari volt yang ke-5 atau yang terakhir. Kemudian di sini ada loss dan optimizer datanya. Ini saya kemudian menggunakan early stop ya, biar supaya tidak datanya tidak lari. Jadi maksudnya bukan tidak lari, maksudnya dia berhenti pada data yang sangat baik. Jadi datanya sudah bagus, jadi dia berhenti di data tersebut. Jadi kemudian kita save model datanya yang paling terbaik di situ. Di sini ada early stopping. Jadi ngambil data yang terbaik, bakal keluar folder namanya .hub save best model gitu. Jadi hanya 9 epoch. Kemudian di sini untuk klasifikasinya sudah sangat baik. Di precisionnya masih sudah banding 1. Mungkin di kelapa sawitnya masih 94 ya. Di 94 yang masanya 80 ya, 87. Ya masih normal lah. Tapi agak under ya. Jadi untuk terlalu masaknya udah lumayan di 94 dan UAV-nya udah hampir 1. Berarti sudah sangat baik. Untuk akurasinya dia hampir mau ke 1, berarti sudah sangat baik juga. Di sini juga untuk makro dan weight-nya nggak terlalu berat ya.
Kemudian untuk conversion matrixnya dia ada 5 volt ya. Jadi saya ngambil yang kelimanya. Di data sini dilihat sudah sangat baik untuk mendeteksinya. RPN-nya 16 dan tidak ada kesalahan. Di belum masak ini ada 4 ya. Dia dikiranya masak dan yang lainnya sudah aman. Kemudian pada drone itu ada 93 dan tidak ada kesalahan di lainnya. Di helikopter tidak ada. Di masak itu ada yang terlalu masak ya di sini. Berarti dia masih mengira itu terlalu masak. Kemudian tidak ada dan sangat baik. Ada satu ya di belum masak mungkin karena kegabung. Ada terus 26 data yang di train. Lanjut, di sini ada loss epoch dan akurasi per epochnya. Dia karena sudah di early stop, jadi di epochnya itu udah terhenti di yang ke-8. Jadi dilihat dari sini nih tren ke ininya. Lumayan cilik tapi dia ketemu di epoch ke-8, early epochnya di ke-8, jadi ketemunya sama di validasi 0,98 akurasi dan score. Jadi untuk akurasi per epochnya itu tidak lumayan juga ya, sudah hampir ya 98 untuk trennya ya hampir 99 ya. Ini sudah sangat baik. Ya walaupun awalnya hampir mau underfitting, di sini hampir mau naik overfitting di sini. Kemudian di sini saya predik menggunakan gambar yang telah dikeluarkan. Ya di sini dideteksikan sama seperti sebelumnya ya. Ini sudah ada persentase kalau ngambil gambarnya itu sudah ada 99,7, 100 di UAV semua. Karena tadi sudah sangat baik. Kemudian di sini total distribusi data yang telah ditrain dan dites. Ya seperti saya sebutkan tadi dari 5.609 data, kemudian rata-rata trainingnya itu 80% yaitu PALS 487 dan validasinya itu 1.122 yaitu 20% dari data. Oke, mungkin itu saja, kita masuk ke coding. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook menggunakan Anaconda ya. Di sini untuk mengecek saja. Jadi pada di sini itu pertama seperti sebelumnya itu ada drone tipe drone tas dan kelapa sawit berisi seperti ini. Kemudian dia di merge di bagian codingannya. Ini kita import library-nya. Saya menggunakan CUDA, jadi saya cek dulu CUDA-nya ada apa tidak. Misalnya ada. Kemudian di sini foldernya tipe data tadi yaitu drone tipe drone dan kelapa sawit. Kemudian output direktorinya di merge jadi all data. Image-nya yang ada ini mungkin tipe-tipe data takutnya nggak ke detect ya. Baru batch-nya 32 dengan epoch 30, patient-nya 5, fault-nya tadi yang seperti saya bilang itu ada 5, jadi ada 5 kali fault. Ini di merge, kemudian load dataset, ini visualisasi datanya yang sebelum tadi dijelaskan. Kemudian ada tampilan data gambarnya. Saya menggunakan cross validation di sini ya. Untuk fault-nya itu 8:2 ya. Jadi di sini ada outputnya untuk sebanyak 5 volt ya. Layer type-nya menggunakan model ada model namanya model VGG 16. Nah, dia ditampilkan menggunakan sumber model ini. Oke, selanjutnya kita melakukan loss dan optimizer, kemudian divalidasi modelnya, kemudian dievaluasi kembali. Baru tuh keluarlah nilai datanya dengan berapa epochnya. Jadi epochnya early stoppingnya di 9. Ini recall-nya yang tadi nggak terlalu banyak, agak sedikit ya seperti tadi yang dijelaskan. Yang tadi saya jelaskan juga sudah. Untuk datanya ini ya, metriknya akurasi total di 98 dan makro 98. Itu tertimbang berdasarkan juga data kelas dan sudah termasuk aman ya. Ini prediksi gambar tadi, ringkasan dari datanya, prediksi data.